kalau GLB itu kecepatannya konstan, jadi mau di posisi manapun kecepatannya akan tetap segitu. Kalau GLBB, siapa yang masih ingat GLBB? Saya, Bu. Oke, dia apa GLBB? Gerak lurus berubah peraturan. Nah, itu gimana gerakannya? Kecepatannya berubah. Kenapa kecepatannya berubah? Karena ada percepatan di situ. Jadi kecepatannya itu berubah terus seiring dengan perubahan waktu. Nah, hari ini kita akan masuk bab baru. Tapi sebelum Ibu masuk ke bab baru, Ibu mau tanya. Kalian pernah nggak, atau tadi pagi siapa yang diantar pakai mobil, atau kalau yang pernah jalan-jalan pakai mobil, pernah nggak ketika mobilnya itu direm, badan kita tuh terlempar ke depan, padahal jalan mobil ke belakang kan? Nah, kira-kira kenapa ya? Coba, kira-kira kenapa badan kita malah ke depan, padahal mobilnya itu sudah berhenti, dia malah ke belakang kan? Gitu. Kenapa? Karena itu aksi reaksi ya, Bu. Jadi kita waktu kayak nabrak itu pasti kedorongnya ke belakang. Nah, aksi reaksi. Marni kenapa Marni? Kira-kira kenapa seperti itu? Nggak tahu. Putri? Karena kita dari laju gitu baru langsung berhenti. Oh, jadi karena ada perubahan kecepatan yang sangat cepat gitu ya. Oke, jadi tadi ada yang aksi reaksi, ada yang karena perubahan kecepatan. Untuk tahu jawabannya, kita akan belajar tentang hukum Newton. Udah habis. Kita akan belajar hukum Newton hari ini. Siapa yang udah pernah dengar hukum Newton? Yang ada 3 itu ya, Bu. Iya, hukum Newton itu ada 3, ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mencari tahu apa sih formulasi dari hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton melalui percobaan-percobaan. Oke. Nah, karena kita akan melakukan percobaan-percobaan, jadi Ibu mau kalian duduknya itu berkelompok. Nah, silakan dia, Marni, Putri duduknya satu kelompok. Nah, yang lain juga duduknya satu kelompok, di satu-satukan aja. Jadi bisa sama-sama ya. Oke. Nah, sebelum Ibu bagi LKPD-nya, Ibu mau satu orang coba ke depan? Marni, Bu. Ya, Marni, coba Marni ke depan. Bawa kursinya satu. Oke, nah ini di sini ada kursi. Anak-anak Ibu bisa lihat ya semuanya sampai belakang. Bisa. Di sini ada kursi. Iya, bisa. Nih. Coba Marni dorong kursinya. Nah, bergerak ya. Coba ditarik. Bergerak juga. Tapi kalau Marni tidak melakukan apa-apa, kursinya bergerak apa enggak? Tidak. Nah, coba Marni dorong kursi ini sampai ke sini. Oke. Nah, Putri, coba Putri bantu Marni dorong lagi kursinya dari situ ke tempat semula. Berdua. Oke. Dah. Silakan duduk. Silakan duduk lagi. Terima kasih. Nah, dari tadi yang teman-teman kalian demonstrasikan di depan, kalau kursinya ditarik atau kursinya didorong, maka dia bergerak dari tempatnya semula, ya kan? Nah, terus kalau tadi kursinya didorong satu orang, dia kecepatannya lebih cepat mana daripada didorong sama 2 orang? Lebih cepat 2 orang. Lebih cepat 2 orang dengan masa kursi yang sama, dengan kursi yang sama didorong 1 orang dan didorong 2 orang itu lebih cepat ya 2 orang. Nah, itu dia yang akan kita pelajari tentang hukum Newton hari ini. Nah, baik, Ibu akan kasih LKPD per kelompoknya, per orangnya. Ini LKPD kita hari ini supaya kita tahu gimana formulasi dari hukum Newton tersebut. Nah, udah Ibu kasih ya LKPD-nya.
kelasnya ikut, ya kan? Tapi kalau coba kita coba anak ibu lakukan kalau kertasnya kita tarik cepat-cepat. Coba, siapa yang mau mencobanya? Kalau kertasnya ditarik dengan cepat, kira-kira pasnya bergerak atau tidak? 1, 2, 3. Oke, nah gitu. Jadi silakan kalian kerjakan per kelompok sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD-nya masing-masing. Nah, alat-alatnya bisa diambil di meja ibu ya. Jadi silakan kerjakan per kelompok semuanya, ibu mau, nggak ada yang kerja sendiri-sendiri, semuanya dikerjakan bersama-sama gitu. Silakan nanti dibaca baik-baik apa saja langkah-langkahnya dan oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanya ke ibu ya. Ayo cepet, udah siap belum yang eksperimen yang pertamanya semuanya? Sudah Bu. Sudah. Sekarang kita lanjutkan ke eksperimen yang kedua. Silakan ketua kelompoknya ambil bahan-bahannya di meja ibu. Ya, semuanya ambil bahan-bahannya ke meja ibu ya. Nah, di sini sudah ada mobil-mobilan, beban, dan juga tali. Ya, ini silakan balik lagi ke tempatnya. Oke, setiap kelompok sudah dapat ya. Nah, silakan baca langkah-langkahnya untuk eksperimen yang kedua. Itu apa yang akan kalian lakukan? Ikat lagi dengan tali. Langsung ke mobilnya. Langsung ya. Nah, ini juga udah. Nanti yang satu itu kalian letakkannya di ujung meja, mobilnya di ujung sebelah sini. Jadi nanti ketika batunya dijatuhkan, bisa kita hitung pakai mistar berapa jaraknya dari sampai dia berhenti, sampai mobilnya berhenti. Kayaknya kayak gini ya. Yang untuk pertama, nah ini ditaruh di paling ujung, nanti tinggal dijatuhin, dilihat, nanti Ini diukur. yang mulainya. Ya, Jatuhin. Oke, silakan diukur di mana dia berhenti tadi dari posisi awalnya. Ayo, udah ada sampai mana? Ada yang kesulitan? Oh, udah tinggal ini ya, menganalisis ya. Ya, coba kelompoknya silakan didiskusikan di mana tiap-tiap eksperimen yang dilakukan tadi bersama kelompoknya. Jangan ada yang mencontek kelompok lain ya. Silakan percaya diri dengan hasil kelompoknya. Yang mau kalian jujur, kerjasama, dan juga kritis melihat hasil dari eksperimennya. Ya? Udah siap eksperimennya? Sudah Bu. Nah, baiklah, karena semuanya udah selesai, kelompok lain juga udah selesai, ibu mau perwakilan dari tiap kelompoknya mempresentasikan hasil dari eksperimennya. Ya, coba silakan kelompok 1. Ya.
Gimana tuh berbanding terbalik? Apabila mobil masanya bertambah, berarti percepatannya berkurang. Percepatannya berkurang. Kelompok lain ada yang semakin cepat tadi ketika ditambah bebannya? Sama? Sama. Oke. Lanjut. Tentukanlah hubungan antara massa, percepatan, dan gaya. Semuanya berbanding lurus, Bu. Gimana berbanding lurusnya ya? Apabila gayanya sama, massa dan percepatannya juga sama ya, Bu. Kelompok lain? Sama. Sama? Iya. Oke, nanti kita bahas selanjutnya. Yang nomor 5, dengan memperhatikan pada tabel 3, jika gaya oleh A disebut gaya aksi dan oleh B disebut gaya reaksi, bagaimana besar dan arah kedua gaya tersebut? Hasilnya sama, Bu, gayanya, karena setelah kami hitung Neraca pegasnya sama ya? ya, misalnya 1,5, hasilnya juga 1,5, Bu. Pada kedua pegas. Oke, kelompok lain gimana hasilnya? Pada pegasnya? Sama? Sama juga. Oke, kelompok 1, 2, 3, 4 sama semua hasilnya? Ya, Bu. Berarti cuman berbeda di nomor 4. Silakan tepuk tangan yang lainnya. Oke. Nah, tadi jadinya kita sudah coba eksperimennya untuk yang pertama. Apa tadi kesimpulannya? Benda Benda akan tetap diam Diam atau atau tetap bergerak ketika dikenai gaya luar, ya kan? Dia akan tetap diam ataupun akan tetap bergerak. Berarti kalau gaya luarnya itu sama dengan 0, maka benda itu akan tetap diam atau akan tetap bergerak. Jadi hukum Newton 1 ini disebut juga dengan hukum kelembaman atau hukum kemalasan. Jadi semua kelompok sama ya jawabannya tadi. Ya, Maka pas hubungannya ketika kita tarik cepat dia akan diam. Kalau kita tariknya pelan-pelan maka pas hubungannya akan ikut. Ya kan? Oke, ini kita sebut dengan hukum 1 Newton. Sekarang yang kedua. Yang kedua tadi katanya kalau misalnya masanya itu kita tambah, percepatannya gimana? semakin besar. Kalau masanya kita tambah, masanya kita tambah. Percepatannya gimana? Semakin besar. Dengan gaya yang sama. Semakin besar. Semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil. Semakin kecil. Karena ketika kita taruh, tambahkan bebannya lagi di atas mobil tadi, maka dia semakin lambat kan jalannya kalau kita tarikkan gaya, ya kan? Ya, Bu. Ya kan? Berarti massa itu akan sebanding dengan kecepatannya. Jadi kalau massanya kita perbesar, maka kecepatannya semakin kecil. Atau kalau dengan gayanya yang sama, tadi kan kita pakai bebannya yang 50 gram, ya kan? Tapi gayanya kita tapi massanya kita perbesar, ya kan? Nah, yang pertanyaan selanjutnya tadi, bagaimana hubungan dari gaya? Kalau gayanya kita perbesar, kalau beban pada tali tadi yang di ujung itu kita perbesar, bagaimana keadaan A-nya? Kalau gayanya diperbesar semakin besar. Nah, dengan massa yang tetap. Kalau massanya tetap, kalau gayanya kita perbesar, maka dia semakin Besar. cepat, ya kan? Berarti F itu sebanding dengan A, ya kan? Dari yang percobaan kita tadi, maka F itu adalah M dikali A, ya kan? Nah, jadi apa tadi kesimpulannya? Suatu benda yang diberi Gaya luar, luar, maka dia akan bergerak. nah, maka dia akan mengalami percepatan. Dari gerakannya itu akan mengalami percepatan. Nah, itu hukum 2. Nah, yang terakhir tadi apa? Hukum. Yang terakhir tadi percobaannya apa? Pakai pegas ya. Iya. Jadi kalau misalnya hasilnya tadi gimana? Anak-anak ibu dapetnya sama atau berbeda? Sama, Bu. Sama di kedua
berikan gaya aksi, maka di saat itu juga ada gaya reaksi. Jadi bukan seperti kalian lagi bermain dipukul baru temennya balas lagi, itu kan ada waktu ya. Tapi kalau gaya aksi reaksi itu terjadi di waktu yang bersamaan. Ketika kita tarik gaya sebesar 2 Newton, maka ada gaya reaksi sebesar 2 Newton juga yang arahnya berbeda. Oke? Nah, coba tepuk tangan untuk kelompok 1 hari ini sudah bagus, kelompok 2 juga. Kelompok yang lain jangan berkecil hati, silahkan nanti di eksperimen selanjutnya kita coba aktif lagi. Jadi semuanya jadi kelompok yang terbaik. Jadi itu dia hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Jadi kalau misalnya kita kembali ke pembelajaran kita tadi yang di awal, kan ada tuh kenapa kalau kita naik mobil, ketika mobilnya itu direm, maka badan kita maju ke depan. Kenapa kira-kira? Karena hukum 1 Newton, 2 Newton atau 3 Newton? Hukum 1 Newton. Karena kita mencoba untuk mempertahankan posisi awal kita yang tadinya diam, ya kan? Ketika tadi kita diam di atas mobil, tiba-tiba mobilnya berhenti dengan tiba-tiba, maka badan kita akan berusaha untuk mempertahankan posisi awal kita, ya kan? Nah, itulah tadi jawabannya kenapa badan kita tersentak ke depan ketika mobil direm. Oke? Jadi bukan karena normal kita di atas mobil, lalu bukan juga karena perubahan kecepatan, tapi karena ada kelembaman.